sebelum dilakukannya dilakukannya investasi, kita harus melakukan namanya perencanaan. Ya. Perencanaan inilah namanya capital budgeting, ya. Budget, penganggaran modal. Ya. Inti dari pelajaran ini adalah kita harus mengambil keputusan jika seandainya ada proposal proyek. Ya. Sudah menganalisis puluhan proposal proyek nilainya triliunan ya. Saya kaji satu-satu. Yang mengkaji orang lain saya mereview ya, gitu karena posisi saya di atas konsultan, di atas manajemen, saya mereview, oke. Posisinya saya lihat. Nah, inilah yang saya lakukan. Investasi apa Pak? Oh banyak Mas, jalan tol itu berapa biji ya? Jalan tol, kemudian pembelian perusahaan triliun ya, gitu ya. Kemudian saya kaji pekerjaan KJPP, makanya ilmunya saya ajarkan kepada saudara hari ini, oke? Formatnya kayak apa, makanya saya ajarkan kepada saudara format Excel-nya kayak gitu ya. Nah, format Excel-nya. Nah, nanti saudara ikutin aja Excel-nya, insya Allah akan kepakai terus ke chapter berikutnya. Nah, intinya di capital budgeting ini adalah apakah project itu diterima atau enggak. Ya, kalau diterima lanjutkan dibangun gitu ya. Dan ini Mas, Mbak, ya saya ceritakan rahasia. Gini, saya ceritain. Visibility study itu banyak mengandalkan capital budgeting ini. Dan sayangnya, ingat-ingat ini. Anda kalau kerja nanti ya, ingat-ingat kalau Anda jadi pejabat nanti. Sayangnya capital budgeting itu dibikinnya serampangan. Seringkali capital budgeting di dunia nyata yang saya temukan, itu begitu dijalankan realisasinya. Kan saya mengkaji capital budgeting-nya, kemudian begitu jalan juga saya evaluasi. Begitu jalan, itu Mas realisasinya jauh panggang dari api. Sehingga Anda kalau melihat perusahaan BUMN banyak yang jelek gitu ya, banyak yang rugi, itu salah satu sebabnya ini, ilmu ini Mas. Ya. Ilmu ini penyebabnya ya. Ilmu ini ternyata dipakai untuk menggolkan proyek ya gitu. Artinya apa? Cash flow yang dikarang ya, kemudian masa ya proyek itu returnnya bisa 33%, 40% itu khayal itu ya, khayal. Oke. Dan itu sudah terjadi. Itu kenapa banyak beberapa BUMN mengalami masalah ya, mengalami masalah karena ini saudara sekalian ya. Jadi kalau ini tidak akurat dibuat, dampaknya membahayakan perusahaannya. Proyek itu diterima tapi perusahaannya bukan untung, malah buntung ya. Mbah bilang, ngerti Mbah bilang saudara sekalian? Nggak nambah malah hilang ya. Penghasilannya nggak nambah malah hilang ya. Timbulan namanya nestapa ya, gitu perusahaan BUMN tuh. Ya saya nggak tahu ada apa di balik itu, yang jelas antara anggaran dengan realisasi itu nyimpangnya jauh ya. Dan kalau diteruskan lama-lama saya takutnya banyak perusahaan. Ini trennya. BPK menemukan, dia memeriksa ya. Kenapa banyak perusahaan yang kolaps gitu ya. BUMN khususnya. Kenapa banyak BUMN yang kolaps? Kata BPK, kesalahan terbesar adalah di investasi yang dia lakukan ya. Ini. Perusahaan udah bagus-bagus, kemudian investasi ya. Salah investasi langsung kolaps, Mas. Ini ya. Kenapa ini penting? Capital budgeting penting karena investasinya bisa triliunan, Mas. Saya udah mereview itu sampai ya satu investasi 1 triliun, 2 triliun gitu ya. Saya lihat ya Allah ya. Begitu kita lihat ujungnya realisasinya jadi berat. Anyway, ini ilmu yang penting nanti kalau saudara kerja, Anda jadi pejabat, Anda hati-hati, ingat-ingat ilmu ini ya, dan Anda ingat-ingat bahwa ilmu ini banyak disalahgunakan. Disalahgunakan untuk apa? Untuk menggolkan proyek yang sebenarnya tidak visible ya. Nah, bentar ini kayaknya masalah nih ya. Kalau ini sebentar lagi hang, saya akan ulangi lagi ya. Mungkin kita akan terganggu sedikit. Ini kalau ada tulisannya begini biasanya hang. Bentar ya, saya stop dulu ya. Nah,
Kemarin begini langsung hang. Bentar, saya ulangi lagi share screen bentar ya. Nah, judulnya investment decision criteria. Jadi investment di sini adalah investasi di sektor real ya, sektor real. Misalnya beli perusahaan utuh satu gitu, perusahaan yang dibeli ya, satu perusahaan. Kita beli misalnya gedung gitu ya, satu gedung utuh gitu. Nah, di lapangan banyak yang dilebih-lebihkan, saudara sekalian. Apa sih yang diajarkan di sini nanti adalah intinya adalah apakah kalau Anda ditawarin suatu proyek itu langsung diterima atau ditolak atau gimana? Terima atau tolak gitu ya. Ada beberapa ilmu yang akan digunakan di sini yaitu yang pokok adalah net present value. Okay? Ingat-ingat ya, yang pokok apa? Net present value. Kemudian yang kedua nanti dibahas IRR, yang ketiga profitability index, yang keempat payback period ya. Payback period ada dua, ya. Payback period biasa dan discounted payback period ya. Ada 5 pokok ya. Itu intinya ya. Jadi akan kita bahas nanti bertahap ya. 1 net present value, 2 IRR, apa itu IRR nantilah. 3 profitability index, keempat payback period, kelima discounted payback period. Nah, itu kira-kira gitu. Nah, intinya tes. Apakah saudara mendengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Bapak. Dengar, Pak. Nah, ini tahu blank barusan ya. Oke, ini prinsipnya. Money has time value. Kedua, there is risk or high risk, high return, low risk, low return, dan seterusnya. Individual responsibility-nya ini. Lanjut, capital budgeting, ya kan. Contoh ini ya. Disneyland yang invest 17,5 juta dolar untuk membangun Disneyland Park ya. Ini ilmunya apa? Capital budgeting. Biasanya sangat besar Mas investasi ini. Sekali gagal, tutup ini perusahaannya. Biasanya investasinya bentuknya gini, revenue enhancing investment ya. Contoh, membangun suatu produk line. Contoh Indomie ya. Indomie itu enak Mas. Oke. Saingannya mie sedap ya. Misalnya Indomie kan semuanya mie keriting ya kan, mie-nya keriting itu. Kita bikin Indomie lurus namanya, mie lurus. Oke. Nah, itu satu new product line yang baru ya, mie lurus ya. Jangan lupa kalau masaknya itu Mas Indomie ya, pakai telur ya kan, dikasih sawi, direbus gitu. Nah, untuk buka puasa juga enak. Terus dimasukin itu panas-panas, diublek ya kan, waduh, enak Mas. Apalagi minumnya pakai es kelapa, pakai sirup merah itu, wah sudah mantep ya. Itu jadi kalau Indomie memproduksi itu gambarnya Indomie ini define ya. Itu mie-nya yang keriting ya. Nanti misalnya ada mie-nya nanti mie-nya yang lurus ya kan, bikin pabrik baru ya kan. Yang kedua cost reduction investment, misalnya mengganti mesin lama dengan mesin yang baru ya. Itu diharapkan biaya produksinya turun ya. Gitu. Yang berikutnya mandatory investment, contoh investasi mengenai safety dan apa namanya, keselamatan dan lingkungan hidup ya. Nah, gini Mas, yang kita ajarkan pertama net present value ya. Kita belajar yang gampang dulu ya, NPV. Yang namanya net present value itu adalah present value kas masuk dikurangi present value kas keluar.
proyek diterima kalau, nah kita lihat ini rumusnya, nah ini contohnya, langsung contohnya aja ya, langsung contohnya aja biar nggak susah-susah, oke? Ini gini mas, pointer. Nah gini, kalau kita invest capital budgeting, itu keputusannya ini aja nih, yang awal nih, yang tahun ke-0, kita harus invest 3 juta dolar, oke? Kalau kita invest 3 juta dolar, kita di akhir tahun akan dapat 0,5 juta, 0,75, 1,5, 2, dan 2. Setelah itu tutup pabriknya di sini ya. Perusahaannya tutup. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau masuk dengan investasi 3 juta dolar ini? Seandainya Anda akan dapat cash flow seperti ini. Gitu ya. Kalau tingkat keuntungan yang Anda minta adalah sebagai investor mintanya 20% ya per tahun. Jadi kalau ada gini per tahun ya, nggak ada tahunan, ini pasti per tahun. Karena itu Anda harus hitung berapakah present value-nya ya, gitu. Karena ini yang 1 tahun adalah future, yang sana ini future semua, ini kita presentkan dulu. Oke. Kalau yang minus 3 juta, ini sudah present. Ya. Kalau sudah present, jangan dipresentkan lagi. Nanti jadi past tense. Ya. Nah. Oke. Dan ingat, kalau present, itu hanya bisa dikurangi dengan present. Ya. Present hanya bisa dikurangi dengan present. Contoh, 0, kalau ini 0,5 harus dipresentkan dulu. Gitu ya. Baru dia bisa dikurangkan. Gitu ya. 2 yang di sini, ini nggak bisa langsung dikurangkan ya. Dia harus dipresentkan dulu ke sini ya gitu. Oke, inti dari present value. Gimana Pak cara ngitungnya? Ya dihitung aja, ya dihitung aja. Bentar ya. Gini Mas gambarnya ya. Full point. Nah, ini coba lihat ya. Ini kan 5 tahun tadi ya, kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 tahun di sini ya. Oke. 5 tahun sampai sini ya. Jadi ini minus 3 ya, dalam jutaan ya. Ini 0,5 plus. Kalau plus itu masuk ya, minus keluar ya. Ini 0,75. Setelah itu 1,5, setelah itu 2, 2. Benar ya angkanya begini tadi ya. Nah, gitu. Jadi untuk ngitung present value, Anda presentkan dulu ini ya. Kalau ini minus, ya yang ini plus, ini presentkan dulu ke sana. Ini dipresentkan 1 tahun ya. Kemudian yang 0,75 dipresentkan 2 tahun ya gitu. Yang 1,5 presentkan 3 tahun gitu ya. Yang ini Anda presentkan selama 4 tahun. Yang ini Anda presentkan selama 5 tahun. Ya, silakan dihitung dulu ya. Setelah ini dipresentkan, jumlah semua, inilah namanya NPV. Ya. Nah, silakan dihitung waktunya 5 menit ya. Pakai kalkulator, boleh pakai Excel aja yang cepat ya. Pak, izin tanya diskon rate-nya berapa Pak tadi? Lupa saya. Masih di mute Pak? 10%. Nah, Oke Pak. 10% adalah tingkat diskonto. Kalau di capital budgeting namanya kodenya R ya. Return yang diminta, ya ini R. Biasanya namanya required rate of return, triple R ya, required rate of return. Kodenya sekarang R, dulu kodenya K ya. K
K ini namanya yang dipakai KWACC ya. KWACC, Weighted Average Cost of Capital. Apa itu? Nanti dibahas di chapter 15 ya. Sekarang terima aja dulu. Tingkat diskonto 10%. Ya, merupakan tingkat keuntungan yang diminta oleh investor. Ya, silahkan. (23) Restiana Amaliawati. Ya, Pak. Ketemu berapa, Mbak? 1,644, Pak. 1,6 ya? Iya. 4. Ya, dolar ya. Juta dolar, oke. Gini ya. Nah, coba saya tanya yang lain. Rizka Aditya Rahma. Ketemu berapa, Mbak? 1,81. 1,81. Ya. Tuh, kok lain ini ya. Restiana gimana cara ngitungnya Restiana ini? Saya pakai rumus NPV di Excel, Pak. Gimana caranya? Yang NPV, sebentar, Pak. Kamu pakai function ya? Iya. Nah, itu salahmu ya. Jangan pakai function di sini ya. Kamu namanya belajar Excel bukan belajar manajemen keuangan ya. Sudah saya ingetin minggu yang lalu, oke? Jangan pakai itu. Makanya hasilnya
itu bisa berbeda karena bukan karena pembulatan ya, itu karena bisa asumsi Excel-nya itu bisa anuitas apa namanya itu cash flow-nya di depan atau di belakang, itu tergantung formula yang kamu lakukan ya. Nah yang kayak gitu-gitu jangan, itu kamu namanya belajar Excel bukan belajar manajemen keuangan ya. Pakailah Excel secara manual ya, karena ini nanti akan dipakai untuk setelah UTS juga pakai itu ya. Ya. Iya, Pak. Rizka, gimana cara kamu ngitung, Rizka? Kalau manual itu min 3 miliar ditambah 0,5 dibagi 1,1 pangkat 1. Terus ditambah 0,75 miliar dibagi 1,1 pangkat 2. Ditambah lagi 1,5 miliar dibagi 1,1 pangkat 3. Ditambah 2 miliar dibagi 1,1 pangkat 4. Terus ditambah lagi 2 miliar dibagi 1,1 pangkat 5. Ya, begitu sesuai rumus ya. Coba kita hitung bareng-bareng menggunakan Excel. Tadi kita lihat ya. Sebentar. Dokumen kuliah. Open with sebentar ya. Saya coba share screen Excel, ini kurang lebih begini. Nah, ini Excel kosong ya. Nah, ini ditulis 1 sampai 5 kan gitu ya. 1, nah sebentar, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita lihat formatnya cash flow dulu ya. Cash flow. Ya. Cash flow-nya ini tahun ke-0 di sini ya 0 ya. Tahun ke-0. Nah, ini minus 3 ya kan. Ini dalam jutaan ya, minus 3. Kemudian di sini 0,5. Kemudian ini 0,75. Ini 1,5. Di sini 2, di sini 2. Oke. Nah, ini arus kasnya. Kemudian kita hitung future value interest factor namanya. Apa Pak future value interest factor? Itu ini kan K-nya sama dengan 10% ya. Saya taruh di sana. Ini adalah 1 ya. 1 plus ini ya. Pangkat ini yang di atas ya. Nah, ini pasti hasilnya 1 ini. Kemudian di tengahnya kita kasih F4 ya, di antara A dengan 1 kita kasih F4 atau manual aja dolar-dolar gitu ya. Dikasih dolar-dolar. Nah, ini untuk anchor namanya. Terus kita copy aja ke samping ya. Nah, ini cepet ini kan. Nggak nyampe semenit ini sudah. Nah, kalau kita ngitung present value itu ini dibagi ya. Ya. Ini dibagi. Cash flow dibagi faktor present value, future value interest factor. Nah, copy aja ke sana. Udah selesai nih. Oke. Kemudian kita bikin begini ya, copy ya. 2 angka di belakang koma, kemudian kita jumlah aja ya. Jumlah berapakah jumlahnya? Nah. Begini ya, 1,81 ya. Nah. Kenapa saya menyarankan Anda pakai begini ya? Karena
nanti di chapter berikutnya Anda harus bikin arus kas ya. Anda bikin arus kas nanti. Dari mana? Income statement menggunakan indirect method ya. Tuh. Oke. Bentuknya ke sini, nyamping begini. Kalau Anda udah terbiasa dari sekarang, nanti chapter berikutnya Anda nggak susah. Oke. Ketemu 1,81 ya. Bagaimana Pak hasilnya 1,81 juta ini? Ya, ini 81 million ya. Ini artinya ya NPV itu Mas, NPV ya. NPV ya lebih besar gitu ya. Lebih besar atau sama dengan 0 ya. 0. Maka proyek diterima, gitu ya. Kita lihat. Jadi kesimpulannya, Restiana, ini proyek diterima atau ditolak? Nah, Diterima, Pak. kenapa soalnya? Alasannya? Soalnya kas masuknya lebih besar dari kas keluar. Ya NPV-nya positif ya. Ya, present value kas masuk ya, bukan kas masuknya. Kalau Anda bilang kas masuknya, Anda bilang yang ini. Oh Ya. iya, Pak. Present value kas masuknya. Jadi karena kita sudah belajar time value of money, present value kas masuknya lebih besar atau sama dengan present value kas keluar, gitu ya. Gitu. Maka proyek diterima. Pertanyaan, kalau 0, nah, kalau ini sama dengan 0, terima atau enggak? Ayo. Sama dengan 0, terima atau enggak? Nomor absen 25 Safira Wina ya. Ya, Pak. Kalau NPV-nya sama dengan 0, diterima atau enggak proyek ini? Diterima, Pak. Kalau diterima itu break even aja dong, enggak untung ya? Itu tadi soalnya Bapak jelasin tadi kalau NPV-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka proyeknya diterima. Iya, diterima. Artinya kalau sama dengan 0 kan diterima. Berarti perusahaan investornya itu break even point dong ya, nggak untung nggak rugi gitu ya. Vira? Iya kayaknya, Pak. Ya. Iya kayaknya ya. Salah ya. Salah. Jadi kalau NPV-nya sama dengan 0 ya, kalau NPV sama dengan 0 nih ya. Ini bukan berarti break even point ya. Kalau NPV sama dengan 0, investor itu dapat untung sebesar KWACC ya. Tuh, KWACC namanya. KWACC. Atau dapat keuntungan sebesar required rate of return ya. Berapa itu required rate of return-nya? Ya kalau ini 10 ya 10 Pak gitu ya. Dapat sebesar 10 gitu. Kalau 10 ini hasilnya 0 nih, 10% ini hasilnya 0 ya. Maka keuntungan yang didapat oleh investor itu ya 10% gitu ya. Vira, saya ingin membuat net present value sama dengan 0 ya. Ini kan tingkat keuntungan yang diminta investor kan 10%, Vira. Supaya NPV-nya sama dengan 0, keuntungan yang diminta oleh investor itu dinaikkan lebih dari 10% atau diturunkan di bawah 10%. Ayo. Vira. Dinaikkan kayaknya, Pak. Dinaikkan, ya benar. Kenapa? Kan karena ini dibagi ya kan? Ya, Iya. kan? Ya, dinaikkan jadi berapa kira-kira Vira? Ambil aja angka di langit, Vir. Salah nggak apa-apa.
kamu banyak kan mikir ya. Eh, coba Loh, kamu coba aja 14 mikir. deh, Pak. 16. Banyak kan mikir ya kamu. Tuh, dicoba aja ya, ini cara Iya, ngitungnya. Masih dinaikkan atau turunkan nih, Fir? naikkan lagi berarti. Berapa, Fir? 42, 22. 22. Tuh, masih salah, Fir. Naikin atau turunkan, Fir? Naikin lagi berarti kayaknya, Pak. Ya, 20. Berapa? 20 berapa? 26 tadi, Pak. 26. Ya nggak apa-apa, nyoba aja ya. Oh, ya. 26. Tuh, masih kurangnya, Fir. Kurang dikit lagi kayaknya. Ini kita belajar finance ya, Restiana begini ya. Intuisinya harus terbentuk gitu. Ya, oh naikin, turunin, logikanya itu logika, bukan kita belajar Excel ya. Karena ini bukan pelajaran Excel. Excel itu hanya alat untuk kita belajar lebih cepat. Ya. Ini pelajaran finance ya. Gitu. Bagaimana, Fir? Ini 27 itu. Coba 26,5 kali, Pak. 26,5. Dikit lagi soalnya. Kita coba aja. Loh iya benar. 26,5 ya. Nah, ini nih. Ini kita belajar finance ya. Jadi inilah 26,5 ini menyebabkan NPV jadi 0 ya. Itulah namanya IRR. Oh, sudah belajar lagi kita. IRR saya tulis di sini ya. 26,5% ya. Tuh. Nah, ketemu. Nah, ini nomor 2 nih. Saya tulis kuning ya. Nah, saya balikin lagi yang ini angkanya 10% ya. Nah, bagaimana cara ngitung IRR tadi? Dicoba, oke. Kalau Anda cara manual, Anda misalnya ujian nih, Anda nggak boleh pakai Excel, Anda ngitungnya manual loh ya. Dicoba kayak tadi itu dicoba. Coba 10%, coba 20%, coba 15%, terus itu ya. Sampai ketemu, Mas. Ini susahnya ngitung IRR ya. Kalau kalkulator saintifik ada itu, masukin, tapi bisa benar, bisa salah ya kan. Asumsi cash flow-nya ini di depan atau di belakang kan beda itu. Ya. Tapi kalau ini pasti benar nih. Ya. Kalau salah ya paling salah tanda nih. salah nyalin soal bisa jadi ya. Bisa aja mahasiswa salah nyalin soal. Ya. Oke. IRR 26,250. Artinya gini, IRR 2,26 ya sebutnya. Saya bulatin aja deh, bulatin biar nggak bingung, saudara. Oke, IRR 27% artinya apa? Artinya proyek ini ya dengan cash flow seperti ini, oke, memberikan return 27% setahun. Oke, ingat-ingat ya. IRR 27% artinya proyek ini dengan pola arus kas seperti ini memberikan return per tahun 27%. Oke. Gitu ya. Kalau yang 10% tadi saya sebutkan adalah required rate of return ya, return yang diminta. Okay? Required rate of return nih, 10% nih. Nah, investor mintanya 10% per tahun. Proyek ngasih 27. Nah, kira diterima nggak proyek ini? Diterima, Pak. Ya, kenapa? Karena positif itu lebih besar yang IRR-nya Ya, yang dikasih sama proyek. ya, lebih besar daripada yang diminta oleh investor ya, gitu ya. Jadi IRR itu diterima jika ya, saya tulis di sini ya, jika lebih besar atau sama dengan K ya. Nah, K. Kalau di buku mungkin pakai kode R ya, return. Gitu ya. K
KWACC tadi. Jadi sudah 2 saudara belajar. Kalau sama dengan K, diterima enggak? Misalnya IRR-nya 10, diterima. Kenapa diterima? Pak, proyeknya itu investor minta 10%. Proyek ngasih 10%. Ya terima dong. Gitu ya, proyeknya diterima. Gitu. Ini kenapa lebih besar atau sama dengan K ya. Sampai di sini adakah pertanyaan saudara sekalian? NPV dan IRR, ini pasti keluar dua-duanya biasanya ya. Di kuis paling enggak ini keluar itu dua-duanya. Pak, izin bertanya Pak. Ya Mas. Kan kalau misalkan kayak prinsipal kan high risk high return kan. Ini bisa dibilang kan ini returnnya tinggi banget Pak. Apakah si investor itu nggak kayak curiga gitu nggak sih Pak buat hal ini gitu? Karena returnnya gede banget Pak gitu Pak. Oh gitu. High risk high return. Low risk low return. Ini high risk high return, risiko itu nanti tercermin dari angka yang ini Mas. Dari K ini. Nah ya, warna oranye itu ya. Jadi kalau proyek itu risikonya tinggi, maka investor minta K-nya tinggi, jelas. Tidak terlihat dari IRR ini. Contoh misalnya, wah ini proyek ini ya rugi banget, kemungkinan rugi tinggi, kemungkinan untung juga tinggi ya, 50-50 ya. Kayak gambling dong, kayak judi dong ya. Kemungkinan untungnya 50%, kemungkinan ruginya 50%. Itu kayak gambling itu. Ya, kayak judi. Investor akan minta return yang tinggi Mas, misalnya 30% paling enggak ya. Maka proyek ini ditolak. Jelas ya. Coba saya ganti 30% ya. Tuh ya, Anda lihat nih. Begitu kita minta 30%, NPV-nya jadi negatif ya. Tuh, net present value negatif 0,25. Kemudian IRR-nya otomatis ngikut nih. Ya, proyek ngasih hanya 27 padahal investor minta 30 gitu ya. Nah, ini proyek ditolak gitu ya. Jadi kalau investor ngeliat, Pak ini return-nya kok tinggi banget, dilihat mungkin ya. Tadi, Pak mungkin kita salah mintanya ya, proyek ini ternyata berisiko ya kan. Kita tingkatkan permintaan kita, return KWACC-nya dinaikkan nih, jadi 30% ya. Atau, enggak Pak, ini risikonya rendah Pak proyek ini, gitu ya. Kita minta 10%. Investor boleh curiga, kok ini 27% IRR-nya. Jangan-jangan salah di sini Pak ini. Ya. Nah, ini. Ya. Ini yang banyak di Karang ini yang ini Mas. Cash flow ini. Ya. Cash flow yang ini. Kelihatan nggak kursor saya ini ya? Kelihatan Pak. Ya. Cash flow yang orange ini yang di Karang. Atau yang ini juga bisa di Karang nih. Ya, yang -3 ini bilang, Pak ini investasinya murah kok Pak. Nggak taunya begitu direalisasikan 2 kali lipat. Itu masih terjadi. Ya. Jadi kalau ini IRR-nya misalnya jadi 40%, Anda harus curiga itu. Curiga di sini ya. Nah, itu ya. Nanti Mas Diva ini cocok jadi pejabat ya. Nah, nanti bisa jadi menganalisis yang kayak gini ya. Masa Pak return 27%? Ya bisa aja ya, 27% ya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Pak, itu sekalian itu yang FFIP yang 0 itu seharusnya nggak usah di present value kan Pak, soalnya tahun 0 Pak. Yang mana tuh? FFIP yang tahun 0, yang FFIP factor value. Ini? Ya itu sih nggak di present kan Pak, soalnya tahun 0. Ini? Ya Pak, harusnya kan tahun nggak usah di present lagi Pak. Oh ini kan sudah ini. Ya ininya 1 Mas. Ya, future value interest factor-nya 1. Jadi berapapun dibagi angka 1 kan tetap aja ya. Artinya rumus ini sebenarnya konsisten. Gitu. Kalaupun Anda nggak tulis di sini nggak apa-apa. Ya. Ini udah present Pak. Ya udah ya. Kalikan 1 aja ya. Pakai rumus juga sama hasilnya gitu ya.
Karena berapapun yang pangkat 0, nih pangkat 0, hasilnya pasti 1 ya. Gitu ya, ini ilmu matematika, oke? Matematika makin tekun makin tidak karuan ya. Nah, ini ya, berapapun pangkat 0, hasilnya 1. Oke, ini matematika saja. Saya clear-kan lagi. Nah, gitu. Ya. Anda sudah belajar 2 ya. Nah, ini sudah 30% ya. Nah, lanjut sekarang. PI ya. Profitability Index nanti ya. Profitability Index, kodenya PI. Ini sebenarnya sama dengan NPV, Mas. Cuman bedanya ya. Kalau PI itu dibagi ya. Kalau NPV kan diselisihkan tuh. Dikurang ya. Ya, yang minus ditambah dengan yang plus ya. Kalau ini PV kas masuk, ini dibagi initial outlay, ya dibagi ya, dibagi, saya tandain gini ya, dibagi underline. Nah, itu ya. Present value kas masuk dibagi initial outlay. Initial outlay itu yang ini udah present ya nih, ya. Ini ya, initial outlay itu adalah investasi awal ya, gitu. Berapakah present value kas masuk? Anda tinggal jumlah saja ini, ya. Ini ke atas ya. Itu ya. Nah, jumlah saja gini ya. Terus dibagi dengan 3 ya. Kas keluarnya kan 3 tuh. Nah, 3. Hasilnya saya baginya pakai. Nah, ini ya. Hasilnya berapa nih? Nah, hasilnya sama dengan, kelihatan kan ini sama dengan 4,8 dibagi 3 gitu ya. Tuh, 1,6 ya. Nah, ini hasilnya. Ini PI-nya. Nah, itu hasilnya ya. Saya kuningin ya. Ini hasilnya 1,6 PI. Ya, PI-nya 1,6. Diterima jika ya, jika lebih besar atau sama dengan 1 ya. Nah, bacanya gitu ya. Pokoknya pakai bahasa yang begini nih. PI itu ya, proyek diterima jika ya, PI-nya lebih besar atau sama dengan 1. Nah, ini sudah 50% ini Saudara. Sudah 50%. Gampang ya? Kenapa kok ini sebenarnya konsisten? NPV sama PI ini hasilnya konsisten, Mas. Kalau di NPV ditolak, di PI ditolak pasti. Kalau NPV nerima, PI nerima ya. Biasanya tiga-tiganya ini konsisten biasanya, walaupun tidak selalu ya. Bagaimana suara saya masih jelas, saudara sekalian? Mas Diva, jelas? Jelas, Pak. Ya. Kalau sudah, saya jelasin lagi payback period ya, PP. Namanya payback period. Ini periode pengembalian modal ya. Periode pengembalian modal. Ini gampang Mas, nggak usah dipikirin ini. Logikanya orang biasa aja ngerti. Saya copy dulu ya nih cash flow-nya ya. Saya copy, saya pindahin ya, supaya kelihatan lebih besar. Copy, saya pindahin ke sini. Nah, gini ya, cash flow-nya ya. Nah, pertama, kita itu kan kalau ini disetujui, kita akan keluar 3 ya, makanya minus 3. Okay? Kemudian tahun pertama saya dapat 0,5. Maka saya akan tahun pertama, saya jumlah begini ya. Nah,
Itu ya. Jadi karena saya masih minus, tadinya minus 3 nih, begitu keluar ya. Dapat 0,5. Ini masih minus ya. Ini tanpa memperhatikan time value of money. Payback period adalah proses pengambilan keputusan pakai ini paling buruk ya. Karena tidak memperhatikan time value of money. Tahun kedua, Mas. Ya. Saya dapat 0,75. Ya sudah, saya tambahkan aja lagi ya. Gitu. Ya, masih minus ya. Belum balik modal. Kalau minus berarti belum balik modal ya. Dapat 1,5. Saya tambahkan lagi ya. Ini masih minus 1,75. Saya tambah. Ini gampang nih. Ya, ngitungnya Anda harus manual begini. Kalau nggak manual begini Anda bisa salah ya. Soalnya diubah dikit Anda salah. Oke. Terus ini kan kurang 0,25 nih. Ini sudah 3 tahun ya. Ini 0,25 nih kurangnya ya. Ini dapat 2. Perlu berapa lama 0,25 ini bisa dihasilkan di tahun keempat? Jawabnya 0,25 ya kan? 0,25 dibagi 2 ya. Itu ya. Tahun ya. Nah, ini ya. Tahun. Gitu ya. Jadi di tahun keempat kita hanya butuh 0,125 tahun untuk mendapatkan 0,25 ini ya. Jadi untuk tahun keempat kita perlu hanya 0,125 atau 1/8 cuman ini. Tahun ya. Enggak setahun penuh. Cukup 1/8 tahun. Sehingga payback periodnya ini kan 1, 2, 3 plus ya. Nah, 3 tahun gitu. Ditambah 1,25. 0,125 sama dengan 3,125 tahun ya. Nah, ini namanya payback period. Nah, ini sudah 60% nih, saudara sudah ajarin ya. Dari chapter 11. Sudah tahu caranya, Mas? Gampang ya? Ini gampang banget nih, payback period. Inilah cara menghitung payback period. Cuman ngambil keputusannya gimana? Biasanya kalau payback period perlu parameter tambahan. Misalnya nih, saya hanya mau invest di proyek yang balik modalnya itu kurang dari 4 tahun misalnya. Maka 3,125 diterima ini. Gitu. Ya. Tapi kalau saya ngomong, saya mau invest kalau balik modalnya 3 tahun paling lama. Ini ditolak proyeknya. Oke. Ini adalah pengambilan keputusan paling buruk. Karena apa, Pak? Karena tanpa time value of money. Jelas ya? Tidak memperhatikan time value of money. Jadi, kita sudah belajar 1 NPV, 2 IRR, 3 profitability index, 4 payback period. Oke, sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Gampang, Pak? Iya, gampang. Hidup ini jangan susah-susah, oke? Nah, ya, kita sudah belajar ini ya. Nah, NPV, IRR, PI, dan payback period. Kalau sudah, saya stop share. Sekarang, saudara coba ini ya soal ya. Share screen. Nah ini saya copy dari buku ya. Anda ditugaskan untuk ngitung 4 tadi ya. Untuk proyek A, proyek A saja, satu proyek ya, proyek A. Kalau Anda bisa proyek A, proyek B, proyek C bisa Anda. Dengan tingkat diskonto, ya, diskon rate-nya 10%. Apa diskon tadi? Tingkat diskonto adalah nilai keuntungan yang diminta oleh investor. Ya. Keuntungan minimal yang diminta oleh investor. Namanya KWACC. Silahkan dikerjakan waktunya
Nggak lama-lama. 10 menit. Anda hitung 4-4-nya ya. Pakai Excel kayak tadi ya. Nah, hitung NPV. Kedua, cari IRR. Caranya kayak tadi, coba-coba aja. Ketiga, profitable index dan payback period. Oke, silahkan. Itu ya, discounted cash flow nih. Oke, yang kuning ini nih, yang saya tandain ini ya. Nah, inilah cash flow yang terdiskonto. Berapa lama balik modalnya? Nah, dihitung lagi manual ya. Saya ingin biar saudara logikanya paham aja. Ini ditambah ini, gitu ya. Pak masih minus gitu ya. Ya sudah, saya teruskan. Kok plus, berarti jangan-jangan geser ini ya. Nih ya. Salah, ini harusnya ini ditambah dengan ini, gitu ya. Tuh, 2 tahun belum balik modal, Pak. Oh ya, kalau gitu 3 tahun deh. Belum balik modal, Pak. Oke, kita butuh 17 ya. Butuh 13 nih. Ada 17 toh. Nah, ini kita hitung pecahannya dulu ya. 13,49 dibagi 17. Ya gitu ya. Nah, 0,79 ini kan 3 tahun nih. 1, 2, 3 ya. Yang ini ya. 3 tahun berarti ini 3 tahun. Nah, gitu ya. Inilah 3,79 tahun ya. Ini namanya discounted payback period. Discounted payback period. Nah, gitu ya. Kok gampang, Pak? Iya, gampang. Oke. Nah, sudah? Ya, hidup ini sudah susah. Jangan dibikin susah, oke? Bisa saudara ngitung ini, intinya adalah discounted payback period, sama dengan payback period, tapi angka cash flow-nya didiskonto, di present value-kan, gitu ya. Baru dihitung. Oke? Proyek terima atau enggak? Ya, tergantung, ini perlu parameter tambahan lagi. Kalau saya bilang, maksimum 4 tahun, ini diterima. Saya nggak maunya balik modal maksimum 3 tahun, ini ditolak, gitu ya. Gitu. Oke, kalau sudah, gampang, Anda coba ini ya, hitunglah discounted payback period ya. Hitunglah discounted payback period untuk proyek yang C ya. Nah, sebentar saya share. Nah, yang C ya, discounted payback period yang C. Tetap tingkat diskontonya 10%. Oke, silakan dicoba. Berapa Mas hasilnya? Dapatnya 2,68. 2,68. Oh iya. Iya, Pak. Cara ngitungnya gimana Mas Kelvin? Pertama kita cari present value dari cash flow-nya dulu, Pak. Ya, setelah itu? Setelah itu dibuat kayak nyari payback period tadi, Pak. Dikurang-kurang gitu. Ya. Ketemu 2,68 ya? Iya, Pak. Coba saya cocokkan dengan yang lain. Ahmad Farhan, ketemu berapa Ahmad Farhan? Sama Pak, 2,68. 2,68, oke bagus ya. Saya cek satu lagi. Restiana, kamu perlu ketemu berapa Restiana? Sama Pak, 2,68. Cara ngitungnya gimana Restiana? Sama kayak Kelvin tadi, dicari PV-nya, PV cash flow. Terus habis itu dikurang-kurangin, nanti sampai tahun kedua masih di tahun ketiganya di 102.893 dibagi sama cash flow PV cash flow tahun ketiga, ketemu 0,68 terus ditambahin sama 2.
Iya. Kelihatannya Anda sudah mantap semua ini. Itu adalah 70% ya dari buku chapter 11. Ya. Insya Allah kalau Anda sudah bisa 70% ini, maka selebihnya nggak susah ya. Itu adalah konsep utamanya yang kita ajarkan tadi ya. Sudah ada 5 model ya. Jadi untuk payback period yang biasa maupun discounted harus parameter tambahan, yaitu apakah ya berapa tahun kita maunya ya balik modalnya. Okay? Nanti di lapangan Anda akan lihat yang kayak gitu-gitu itu ya. Bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan ya dengan cara demikian. Banyak konsultan tadi seperti pertanyaan Mas Diva tadi ya, konsultan kadang-kadang sengaja disuruh bikin cash flow-nya dikarang ya supaya yang penting positif lah terserah kamu deh gitu. Ya itu konsultan kan nggak independen ya gitu. Itu gini, itu pelanggaran. Harusnya konsultan bikinlah yang benar kayak apa gitu ya. Jangan sampai direksi ngomong gini, bikin deh yang penting proyek ini harus jalan. Nggak boleh begitu. Itu namanya memaksa, melanggar. Itu melanggar GCG, itu pelanggaran hukum. Penilai juga gitu. Kadang-kadang penilai, udah bikin aja terserah yang penting hasilnya segini. Itu mirip itu. Ya, kamu boleh menilai pakai metode apa saja, yang penting hasilnya 1 triliun gitu ya. Itu pidana itu. Oke. Ya, kalau ada direksi yang kayak begitu tuh pidana, Mas. Ya. Lanjut ya. Nanti itu masalah politis yang gitu-gitu ya. Saya tahu semua yang gitu-gitu. Kita lanjutkan dengan PowerPoint lagi ya. Tinggal 30% ya. Saya jelasin 30% nih. Nah, kita tadi nyampe sini tadi. Kita udah semua nih, slide segini banyak ini ya. Nah, ini yang belum saya terangin ini. Nah, NPV, Net Present Value tadi Anda sudah bisa ngitung ya, gampang ya. Sekarang gini, proyek itu ada 2 jenis, Mas. Proyek yang independen, ada proyek yang munculnya eksklusif. Independen artinya bebas. Bebas artinya dia itu bila diterima ya sendiri ya. Artinya tanpa memperhatikan proyek lain. Gitu. Kalau ada 2 proyek independen, maka dua-duanya boleh diambil, ya, atau salah satu saja. Ya itu gampang, pilih yang NPV yang positif ya. Ada proyek yang sifatnya munculnya eksklusif. Munculnya eksklusif itu gini, Mas, Mbak. Ya. Kalau Anda sudah pilih kakaknya, makanya nggak boleh pilih adiknya sekalian ya. Pak, saya maunya kakak sama adiknya sekalian. Salah, Mas, nggak boleh. Ya. Anda harus pilih salah satu, oke? Nggak boleh diambil dua-duanya ya. Gitu. Ya, Mas Fauzan ya. Kalau kakaknya ya kakaknya gitu ya. Pak, saya mau kakak sama adik sekalian. Nggak boleh, nggak boleh. Harus salah satu. Kalau senang sama kakaknya, ya ambil kakaknya aja ya gitu. Kalau senang sama adiknya, ya adiknya doang. Oke. Itu adalah proyek yang munculnya eksklusif. Oke. Munculnya eksklusif artinya kalau Anda ngambil satu, maka yang lain harus ditinggalkan. Nggak boleh diambil dua-duanya ya. Clear ini definisi? Pengertiannya aja lah ya. Definisinya Anda baca sendiri di buku. Oke. Tapi yang munculnya eksklusif itu gitu. Ya, Lutfiana ya. Kalau senang sama kakaknya, ya kakaknya aja gitu ya. Adiknya jangan ya. Itu salah satu gitu. Oke. Ini namanya munculnya eksklusif. Oke. Kalau proyek independen ya, independen tuh.
itu aturannya kayak tadi itu, NPV-nya lebih besar atau sama dengan 0, ambil tuh proyek. 1 boleh, dua-duanya juga boleh gitu ya. Tapi kalau mutual eksklusif, ini ada ketentuannya. Ya. Ini kalau independen tadi udah ya. Kalau mutual eksklusif, itu biasanya sebabnya ada 2 ya. Substitute ya. Kayak kakak sama adik kan substitute, nggak boleh dua-duanya. Ya. Salah satu. Atau firm constraint. Constraint itu karena perusahaan nggak punya duit yang cukup. Ya. Harus milih satu. Karena duitnya apa ya? Duitnya cuma dikit, Pak. Cukup untuk satu proyek doang. Gitu ya. Nggak bisa dua-duanya. Nah, itu penyebabnya. Okay? Kalau mutual eksklusif project, ya. Kalau equal life, ya, equal life itu umurnya sama. Kalau ukurnya sama, umurnya sama, umur ya. Maka pilihlah yang NPV tertinggi. Ya. Gitu. Jelas ya? Jadi kalau umurnya sama itu maksudnya apa sih Pak? Gitu. Umurnya sama itu maksudnya kalau proyek A itu tadi 5 tahun, proyek B 5 tahun gitu. Ya, sama-sama 5 tahun. Ya, itu umurnya sama ya. Nah, ini ya. Proyek A sama proyek B, ini umurnya sama nih, equal life namanya, umurnya sama. 1 5 tahun, proyek B juga 5 tahun, gitu ya. Tapi proyek A sama proyek C itu beda umur itu. Yang satu 5 tahun, yang satu 3 tahun ya. Nah, ini. Kalau umurnya tidak sama, maka tidak langsung bisa dibandingin itu NPV dengan NPV ya. Kalau A sama B itu bandingin langsung NPV-nya. Okay? A sama B ini kan umurnya sama nih. Bandingin aja NPV-nya. Gitu ya. Tapi kalau A sama C, umurnya kan lain tuh. Nah, kalau umurnya lain. Nah. Share screen. Nah, ini ya. Kalau dia umurnya lain tuh, 1 3 tahun, 1 5 tahun. Maka kita gunakan namanya IAC ya. Equivalent Annual Cost. Ya. Equivalent teknik ya, equivalent cost ini. Ini untuk kalau kita mengganti pabrik misalnya. Pilihlah IAC yang lower IAC ya. Ini. Lower IAC. Ini ada contohnya. Mana contohnya ya? IAC ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh. Ini ya. Ini proyek A ini, NPV-nya. Gimana Pak ngitung IAC? Ya, IAC belum saya ajarin yang ngitung IAC. IAC itu gini ngitungnya. Pertama Anda hitung NPV. Oke. Terus hasilnya Anda bagi dengan ini nih. Rumus yang ini ya. Kursor saya kelihatan nggak nih ya? Kelihatan. Ya. Jadi NPV Anda bagi ini 1 per K minus 1 per K dalam kurung pangkat N ya. Ini sebenarnya rumus untuk present value factor interest factor annuity. Ini rumus nomor 4 ya. Present value interest factor annuity ini sebenarnya. Ya. Gitu. Ini rumus yang hitung IAC. Nah, ini contoh ya. Hitung IAC itu dalam kasus ini satu mesin nih. Cost-nya 50 kan minus nih.
Kemudian tiap tahun perlu pemeliharaan 6.000 per tahun ya, maintenance ya, selama 6 tahun. Tingkat diskontonya 9% ya. Tidak ada salvage value ya. Ini desain you intended to replace machine at the end. Ya, jadi ini begitu tahun ke-6 selesai, tahun berikutnya ganti lagi mesin yang sama, harga belinya sama 50, biayanya 6.000 ya, gitu ya. Terus gitu, asumsinya gini IAC itu. Jadi kita invest nih. Ini kan minus ya. Artinya kita beli mesin 50 nih. Setiap tahun nanti akan pengeluaran untuk pemeliharaan 6 selama 6 tahun. Setelah 6 tahun rusak nih. Berapa IAC-nya? Proyeknya ini nanti begitu rusak, mesinnya kan harus beli lagi ya. Keluar lagi di sini 50 ya. Gitu ya. Terus keluar lagi 6 gitu. Asumsinya kalau kita pakai IAC, proyek ini atau penggantian ini bisa diulang berkali-kali sampai hari kiamat. Ya. Asumsinya bisa diulang sampai hari kiamat gitu ya. Sehingga ngitung IAC-nya begini ya. Nah, hitung IAC-nya ya. Gampang aja, NPV hitung dulu ya. Kayak tadi normal aja NPV-nya ya. Karena ini minus semua ya. Minus semua nih. Minus toh. Minus, pasti NPV-nya minus nih. Nah, itu ya. NPV-nya minus nih. Tuh, Pak, proyek diterima dan ditolak. Loh, ini kan ganti mesin, Mas. Kalau ganti mesin, kita nyari biaya yang paling murah ya. Itu, satu NPV-nya 76. Nah, ini ketemu. Kemudian hitung IAC. IAC-nya ini, NPV tadi dibagi annuity factor. Annuity factor itu tadi, 1 per 1 per K dikurangi 1 per, ya, 1 minus 1 per K pangkat N ya. Atau ini namanya annuity factor. Atau present value interest factor annuity ya. Ada rumusnya itu nanti. Atau di tabel tuh ada tabel ya. Tabel PEVIVA namanya. 4,468 ya. Ini adalah untuk berapa tahun tadi? 6 tahun dengan persentase 9%. Hasilnya IAC-nya minus 17. Ini IAC namanya. Nah, pakai kalkulator katanya bisa ketemu IAC sekian ya. Jadi annual cost sebesar 17 ya. Kan minus nih ya. Kalau minus kan keluar nih. Artinya untuk penggantian mesin tadi, untuk mesin yang jenis ini annual cost-nya itu 17. Gitu. Anda tinggal bandingin aja. Ya. Kalau ada proyek lain IAC-nya 20 ya Anda pilih yang ini. Untuk mesin yang sama gitu ya. Sejenis maksudnya, bukan sama, sejenis. Kalau IAC-nya lebih besar daripada ini, ya pilih IAC yang lebih kecil gitu. Ini contohnya ya. Nah, gitu ya. Ini IAC untuk penggantian mesin. Ya, ini nih ya. Kayak gini. Ini pasti NPV-nya minus. Bukan berarti, Pak, kalau gitu proyek ditolak. Enggak, ya, kita pasti ya. Pasti harus ganti mesin gitu. Ya, kalau ini wajib ganti mesin, ya sudah NPV-nya negatif, carilah yang negatif yang lebih kecil ya. Itu negatifnya yang lebih kecil. Tapi kalau umurnya berbeda, carilah IAC-nya yang paling kecil gitu ya. Nah, ini kira-kira sudah 85%. Ada nggak pertanyaan sampai di sini, Mas? Karena IAC ini. Ya, ini contohnya kalau IAC ya ini kasusnya adalah kasus apa namanya? Ini gampang kok NPV-nya kayak tadi. Kalau Anda sudah bisa ngitung NPV tinggal ini aja. Bawahnya aja ya. Pakai kalkulator ya. K-nya tadi 9%, N-nya 6 tahun ya. Ketemu. Pakai tabel kalau nggak salah ada tuh. Tabel ya. Stop share dulu. Di mana tabelnya, Pak? Bentar ya. Nah ya, hati tabel present value interest factor annuity ya.
Nah, table, PVIVA table namanya. Present value interest factor annuity. Ada nggak ini ya? Image, udah ketemu. PVIVA. Mana nih caranya? Waduh, ini pakai YouTube ya. Bentar ya. Slide share, yang picture mana? Nah, ini kalau situs tidak ditemukan. Nah, kita close. Yang manakah? Kita cari lagi, jangan putus asa. PVIV. Oh, ini NET2 ya, NET2 jatuh tempo ya, kasnya di depan. Yang kita cari yang di depan, yang di belakang ya, anuitas biasa, oke. Manakah dia? Present value interest factor. Present value and future value table. Nah, ini ketemu ya. Present value of ordinary annuity PDF table. Kelihatan nggak ini, Mas? Kekecilan ya? Di sini ada tahunnya ke bawah, tadi 6 tahun ya. Terus kesananya adalah 9%, 4,4. Ordinary annuity table. Ya, tapi jangan sampai kebalik-balik ya. Risikonya pakai table adalah kita salah memilih table dari website ya. Karena di sana ada anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Oke. Izin Ya, Mas. Izin bertanya, Pak. Untuk perhitungan EAC ini berarti pengeluaran tiap tahunnya itu konstan sama ya, Pak? Atau berbeda pun perhitungannya tetap sama, Pak? Tadi kan kalau contohnya itu 6.000 per tahunnya sama kan, Pak? 6.000. Nah, apakah EAC ini harus konstan seperti itu atau fluktuatif berubah angka 6.000 tadi perhitungannya tetap sama? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi kalau untuk ngitung annual annuity cost ini tidak harus 6.000 ya. Rumusnya tetap aja sama seperti ini. Logikanya saya jelasin logikanya dulu ya. Gini Mas logikanya. Saya gambar aja nih ya. Saya clear all drawing. Gini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tahun aja gitu ya. 5 tahun. Kita misalnya akan keluar di sini 50. Ini contoh aja ya. Kemudian minus 5, minus 10, minus 15, minus 4, minus 1. Gitu ya. Ini misalnya minus semua pemeliharaan gitu ya. Kemudian kita present value kan. Ini contoh aja misalnya NPV. Gitu. NPV-nya misalnya di sini ketemunya adalah misalnya 60 deh, gitu. Minus 60 ya. Itu minus ya. IAC itu gini logika IAC itu. Satu, 2, 3,
Gini. Misalnya dihitung IAC pakai rumus ya. IAC pakai rumus. Ketemu minus 10, 12, 60. Minus 15 misalnya ya. IAC-nya minus 15. Itu artinya, Mas, IAC itu gini. Angka net present value 60 itu setara dengan minus 15, minus 15, minus 15, minus 15, minus 15. Gitu, Mas, maksudnya. Clear ya? Jadi angka NPV 60 ini setara dengan IAC. Ini IAC namanya. Equivalent Annual Annuity Cost. Ya, ini sama. Gitu ya. Jadi angka yang berantakan kayak gini nih. Ya. 50 minus 5 dan sebagainya nih, ya. Ini kalau dibikin IAC minus hasilnya minus 15, artinya ini setara kalau dibikin rata pengeluaran yang atas ini, pengeluaran yang ini nih, bikin rata itu begini, Mas. Sama itu. Tekniknya gimana bikin rata? Hitung net present value-nya, kemudian hitung anuitasnya ya. Ini kan anuitas nih. Jadi membuat sesuatu yang tidak anuitas menjadi anuitas. Itu ya. Clear ini logikanya? Baik, dapat dipahami Pak. Berarti angkanya itu beragam tidak apa-apa, tapi fungsi dari EAC ini membuat angka yang beragam ini menjadi anuitas itu ya Pak? Ya. Ya. Inilah sesungguhnya IAC, equivalent annuity ya. Equivalent annuity namanya. Saya kira equivalent. Iya, sesuai dengan namanya ya Pak. Ya, sesuai dengan namanya. Equivalent namanya ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya. Karena itu, kalau saudara menemukan dua mesin, cari IAC-nya yang lebih kecil ya. Gitu. Contoh, ini kan proyek A nih. Ini mesin A nih. Kalau Anda beli mesin A kayak gini ya. IAC-nya 15, ya kan? Mesin B, Anda hitung. IAC-nya minus 25. Gitu. Anda pilih mana? Ini IAC ya. Ayo, Anda pilih mana? Mesin A, IAC-nya 15. Mesin B, IAC-nya minus 25. Ayo, pilih mana? Mesin A, Pak, minus 15. Ya, gitu ya. Ya. Pilih minusnya yang lebih kecil ya. Pak, maksudnya yang lebih kecil, kalau matematika kan lebih kecil minus 25 ya kan ya? Itu matematika, oke. Tapi buku finance ini nggak begitu maksudnya ya. Pilihlah IAC yang lebih kecil, cost-nya lebih kecil, minusnya lebih kecil ya gitu. Kalau matematika sih lebih kecil yang minus 25 ya matematika ya. Kalau finance ya karena pilihlah minusnya yang lebih kecil. Minusnya yang lebih kecil maksudnya cost-nya yang lebih kecil gitu. Oke, karena pengeluarannya kecil ini ya. Kalau IAC 25 minus 25 artinya tiap tahun minus 25 sampai hari kiamat itu minus 25 gitu. Kalau ini ya hasil minus 15 ya sudah sampai hari kiamat minus 15 itu maksudnya ya. Sehingga proyek ini kalau diulang sampai hari kiamat begini asumsinya itu. Clear ini Mas, Mbak semuanya? Saya stop screen-nya. Ini logikanya ya. Logika di balik IAC itu apa gitu. Ya. Itu sudah 95% ya. 95%. Tinggal 5% ya. 5% dari buku ini ya. Saya share screen dulu. Yang 5% apa Pak? Yang 5% ini gampang nih ya. Kan dibikin susah. IAC sudah. Share screen ya. Satu lagi Mas, 5% nih gampang. Jadi ini. IRR ya. Saya jelaskan MIR namanya, MIR. MIR itu apa Pak? MIR.
MIR itu modified IRR. Apa modified IRR? Ya modified. Kenapa kok dimodifikasi? Ya karena dimodifikasi. IRR biasa Anda sudah bisa ya ngitungnya tadi, coba-coba aja. Okay? Nah ini MIR. Okay? Apa Pak MIR? Ya MIR. MIR adalah begini Mas. Kalau Anda lihat cash flow stream itu gini, cash flow-nya itu ini, kalau yang tadi kan minus semua gitu ya. Atau kalau yang ini biasanya minus ya, kas keluar itu terjadi di tahun ke-0 yang normal itu ya. Tahun berikutnya ini kan positif nih, 5.400. Tahun ketiga positif gitu ya. Anda lihat nih. Yang contoh soal yang tadi itu kan semuanya begitu. Minusnya itu cuma 1 kali. Selebihnya plus gitu, nggak ada perubahan. Kalau ini kondisinya begini Mas, IRR itu Anda disuruh ngitung IRR kondisinya, kita keluar dulu kas, kalau sekarang setuju 235, ini minus toh. Akhir tahun pertama dapat 540. Kemudian akhir tahun berikutnya bayar lagi kita 310 ya. Tahun berikutnya ya sudah stop ini. Tutup. Nah, ini kalau Anda hitung IRR-nya itu ada 2 nih. Ya, ada 2 level IRR nih. Hasilnya sama-sama 0 ya. Nah, untuk ngatasin itu, kalau Anda lihat tandanya berubah begini, ini contohnya. Yang pertama, yang 310 ini Anda presentkan dulu, pindah dulu ke di present sini. Ya. Jadi yang minus di tahun kedua ini, ya, yang minus 310 ini Anda presentkan dulu, pindahin ke tahun ke-0. Ya. Terus dijumlah. Oke. Nah, jadi nanti berubah begini nih. Nah, ini ya. Pertama, yang 310 Anda presentkan. Kebetulan di angka ini kan sama-sama negatif nih, kumpulin yang negatif itu. Jadi yang negatif dengan negatif, yang positif dengan yang positif gitu ya. Nah, nih. Yang negatif dihitung nih, jebret ke sini. Ketemulah 265 minus. Terus dijumlah nih. Yang 235 dengan yang present value-nya ini hasilnya 500. Oke. Ini namanya modified cash flow ya. Modified cash flow. Ini di present value kan menggunakan level K namanya. Ya. Tingkat diskon tuh K. K-nya berapa tadi? Ya yang tadi 10%. Oke. Sudah? Nanti cash flow-nya jadi begini nih. Seolah-olah cash flow-nya minus 500 kita keluar. Tahun berikutnya dapat 540. Terus 0 berikutnya. Terus tutup. Ya, sama toh ini cash flow-nya. Kemudian hitunglah IRR seperti biasa, hitung IRR-nya ya. Hitungannya biasa. Oke. Gimana biasanya? Ya biasa. Itulah namanya MIR namanya. Ketemu 7,9. Ya ini yang 5%-nya ya. Clear ini? Jadi kesimpulannya yang negatif pindahin dulu semua ke depan ya. Gitu, dipresentkan ya. Baru dihitung IRR seperti biasa, udah. Gitu. Nah, gitu Mas. Itu yang 5%. Gampang banget sih Pak gitu. Iya sih. Ya. PR ya. PR-nya yang ada di LMS ya. Untuk capital budgeting ya. Nah, jadi Anda kerjain dari sekarang ya. Gitu. Ingat prosedurnya Pak. Baca dulu soalnya, oke. Kedua, kerjakan sendiri. Anda harus punya rasa percaya diri, oke. Kemudian cocokin sama kawan atau kunci ya. Diskusi di situ ada proses belajar. Kemudian ambil hikmahnya, oke. Ambil hikmahnya, kan ada iklan ambil hikmahnya itu di YouTube ya. Ambil hikmahnya kayak kata Cak Lontong ya. Itu ada lesson learn. Aku salahnya di mana? Nanti Anda begitu tahu nanti akan percaya diri ngerjain soal. Ya. Oke, jadi minggu depan Anda kumpulin itu PR ya. Sama kuis. Kuis apa Pak yang harus saya siapkan? 1 kertas folio kayak ujian itu. Kedua, kalkulator. Ketiga, laptop.
yang pakai Excel. Keempat, handphone untuk ngumpulin ya. Nah, ngumpulinnya nanti di grup ya, ngumpulinnya bareng nanti di WA grup aja biar gampang ya. Nanti satu kan kumpulin bareng-bareng ngumpulinnya ya. Caranya dipoto. Soalnya berapa banyak? 4 kira-kira ya. 4. Waktunya 2 jam ya. Itu 2 jam ya. Harus belajar, Pak? Ya, harus belajar ya. Mumpung kelas lain belum kuis ya. Pelajaran lain belum kuis, Anda sudah kuis. Materinya sudah habis ya. Habis, Pak? Iya. Terakhir chapter tadi, chapter 11. Oke. Tapi kita tersisa tinggal 2 pokok bahasan, yaitu risiko dan analisis laporan keuangan ya. Ada pertanyaan nih sebelum kita tutup? Pak, izin bertanya Pak. Ya, Mas Jadi Iwan. yang tadi biar tadi itu kan tahun keduanya 0 kan Pak. Nah, misalkan tuh di tahun 3 tuh ada lagi nih Pak, misalkan positif, berarti tetap aja misalkan nih Pak, tahun pertama minus, tahun pertama positif, tahun kedua minus lagi, 3 positif, 4 minus lagi. Berarti kan yang negatif itu dimajuin ke depan nih Pak. Nah, berarti buat di tahun kedua sama tahun keempat itu 0 Pak hasilnya. Ya, Jadi tahun ketiga doang yang ada gitu Pak hasilnya. Ya. Artinya gini, semua yang negatif pindahin ke depan deh. Ya, mau itu ada di tahun ke-15, pindahin ke depan deh. Dengan cara di present value-kan ya. Yang positif biarin aja di situ. Ya. Yang positif biarin aja di situ, hitung IRR-nya, itulah MIR ya. Gitu. Ya. Pak, jelas Pak. Itu MIR. Ada lagi pertanyaan? Ya, anyway, MIR itu ada banyak teknik menghitungnya ya. Nanti hasilnya bisa berbeda-beda. Yang penting logikanya masuk itu betul ya. Gitu ya. Karena ada logikanya di situ ya. Karena itu Anda ngerjainnya secara manual ya, manual. Manual maksudnya kalaupun pakai Excel hitungnya manual ya. Kenapa? Nanti itu yang disalin ke kertas Anda ya. Jadi kalau Anda ngerjain ujian atau finance, Anda ngerjain pakai Excel, bukan di print, disalin itu. Ya. Disalin itu. Excel hanya alat bantu kayak kalkulator. Ya. Bukan, ini Pak Excel-nya kayak gini di print, enggak ya. Karena ujiannya tulis tangan ya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak, Ya, Mas Zakwan. misalnya kalau dalam 1 tahun tadi terdapat cash flow yang masuk sama yang keluar itu gimana? Di tahun yang sama, dinetkan ya. Kalau tahunnya sama tuh, dinetkan ya. Gitu. Misalnya akhir tahun kelima nih, itu Pak ada kas masuk 50, tapi ada kas keluar 10, netkan ya. Gitu. Di offset ya. Di luar itu offset ya. Ya, kalau sepak bola itu offside. Ini offset. Ya, langsung dinetkan, dikurangi langsung ya jumlah itu. Sama itu hasilnya. Asal tahunnya sama ya gitu. Nelly, kamu mau nanya? Nelly, kelihatannya kamu ceria hari ini gitu. Halo, nggak ada suaranya. Tidak ada, Pak. Oh, iya. Tapi sudah paham ya kamu, Nelly ya? Ya, latihan ya, Nelly ya. Latihan yang banyak supaya nanti paling nggak kuis bisa dulu ya. Kalau nanti kuisnya saya bikin selevel dengan ujian ya. Nah, ya, selevel dengan ujian ya. Ya, saya turunin dikit aja gitu, nggak jauh-jauh amat ya. Ya, supaya Anda, nanti ujiannya kayak gini ya. Oke. Ada lagi yang lain? Siapa yang belum saya sapa ini? Juan, kamu kok gelap sekali sih, Juan? Kamu di mana nih? Kameramu kayak ketutupan sama sapu tangan kayaknya itu ya. Enggak, Pak. Ya.
Oke, saudara, kita akhiri dengan senyum. Selamat berbuka puasa nanti kira-kira 1,5 jam lagi, oke? Bagi yang berpuasa ya. Kita buka puasa bersama, oke? Di rumah masing-masing tapi bersama-sama. Menunya apa, Pak? Bersama tapi pas azan ya gitu. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.